Apa jadinya kalau kalian hidup di lingkungan yang terbatas dan dikelilingi tembok besar raksasa yang menjulang tinggi? Mungkin kalian akan berpikir bahwa hal tersebut terkesan biasa saja. Alah, cuma di dalam tembok paling cuma bosan doang. Tapi, bagaimana kalau di luar tembok terdapat ancaman yang dapat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia? Apakah kalian akan takut atau malah biasa saja dan tetap nolep di rumah? Selamat datang di Kilas Balik Anime Attack on Titan bersama Asatra. Oke, kita lanjutkan. Di awal cerita, kita dibawa ke dunia yang unik, di mana umat manusia hidup di dalam tembok raksasa, di antaranya tembok Maria, tembok Rose, dan tembok Sina. Para manusia hidup di dalam tembok untuk melindungi diri dari para makhluk raksasa menyerupai manusia yang bernama Titan. Hingga kita dikenalkan dengan karakter utama cerita ini, yaitu Eren Yeager, seorang pemuda berjiwa bebas yang bercita-cita untuk keluar dari balik tembok dan menjelajahi dunia luar. Tetapi semuanya berubah saat negara api menyerang. Loh. Tetapi semua berubah drastis ketika Titan super tinggi bernama Colossal Titan menghancurkan tembok Maria, hingga menyebabkan para Titan menyerbu pemukiman manusia di dalam tembok. Tragedi tersebut memakan banyak korban hingga membuat hidup Eren hancur, karena ibu Eren dimakan oleh Titan dengan sangat sadis di depan matanya sendiri. Setelah mengalami kejadian tersebut, Eren bersumpah akan membunuh semua Titan yang ada dan merebut kembali kebebasan umat manusia. Tentunya Eren juga tidak sendirian di dalam aksinya. Ia memiliki sahabat yang sangat baik, yaitu Mikasa, Ackerman, dan Armin Arlet. Perjalanan pertama pun dimulai. Eren dan sahabatnya bergabung dengan pasukan pengintai, pasukan elit khusus yang bertugas melawan para Titan di luar tembok. Tapi naasnya, setiap ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan pengintai tidak membuahkan hasil yang maksimal dan selalu memakan lebih banyak korban. Lalu hingga beberapa ekspedisi telah dilakukan, sedikit demi sedikit misteri di cerita ini mulai terbuka dengan diiringi beberapa momen epik dan pertarungan udara yang sangat mendebarkan. Memasuki season kedua, fokus cerita semakin mengarah kepada identitas misterius para Titan. Plot twist terbesar di cerita ini adalah terungkapnya identitas sebenarnya dari teman Eren, yaitu Rainer Braun dan Bertolt Hoover. Ternyata mereka berdua merupakan Titan yang pernah menjebol tembok beberapa tahun yang lalu. Rainer dengan armor Titannya dan Bertolt dengan Colossal Titannya. Dengan terjadinya pengkhianatan yang dilakukan mereka berdua, hal tersebut mengguncang kepercayaan Eren dan teman-temannya. Season ini juga memperlihatkan bahwa ancaman Titan bukan hanya datang dari luar, melainkan juga datang dari dalam. Di samping itu, kita juga diperlihatkan pada sosok Ymir yang menyimpan rahasia tentang Titan Shifter, yaitu seseorang yang bisa berubah menjadi Titan seperti Eren, Rainer, Bertolt, dan Ymir sendiri. Tak hanya itu, kita juga diperlihatkan kisah memilukan tentang perjuangan bangsa Eldia di balik semua konflik ini. Setiap langkah yang mereka ambil mulai mengarahkan cerita ke arah yang lebih dalam lagi, bahwa ancaman sebenarnya mungkin bukan sekedar Titan, tapi ada rahasia kelam di balik sejarah manusia itu sendiri yang tentunya akan diceritakan lebih lengkap lagi di season yang berikutnya. Nah, di season ketiga ini memperlihatkan konflik internal dalam kerajaan yang mengendalikan kehidupan di balik tembok. Pemerintah yang korup mencoba menutupi fakta penting tentang asal-usul para Titan dan sejarah dunia. Eren dan rekan-rekannya harus berhadapan dengan kekuatan politik dan militer demi mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Lanjut, klimaks dari season ini membawa kita pada rahasia besar tentang asal-usul kekuatan Titan Eren dan rahasia yang tersimpan di ruang bawah tanah rumah Eren di Shiganshina. Di ruang bawah tanah tersebut, terdapat jurnal milik ayah Eren yang mengungkapkan bahwa umat manusia di dalam tembok hanyalah sebagian kecil dari manusia dari dunia yang lebih besar lagi, di mana di luar tembok terdapat bangsa Marley yang kehidupannya sudah maju, dan mereka juga memusuhi bangsa Eldia, terutama orang yang memiliki kemampuan berubah menjadi Titan. Ironisnya, Marley malah memanfaatkan Titan Shifter Eldia untuk dijadikan kekuatan militer seperti Rainer, Bertolt, dan juga Annie Leonhardt. Season terakhir anime ini membuka babak baru dari perspektif yang berbeda, dengan perspektif dari bangsa Marley yang telah lama menjadi musuh umat manusia di dalam tembok. Cerita mulai fokus pada perubahan besar dari karakter Eren Yeager. Eren yang dulu kita kenal sebagai pahlawan, tetapi kini bertransformasi menjadi sosok yang penuh dengan ambisi gelap. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan teman dan bangsanya adalah dengan memusnahkan dunia luar menggunakan kekuatan Rumbling, di mana World Titan yang sudah bangkit akan melakukan genosida dengan menginjak-injak seluruh dunia di luar Pulau Paradis.
Asli, Attack on Titan ini sangat sulit sekali untuk saya ringkas, karena ceritanya benar-benar padat akan plot. Jadi akan saya ringkas sebisa saya saja. Soalnya kalau full cerita pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk membahasnya. Kisah di final season ini penuh dengan dilema moral. Apakah kebebasan Eren layak dibayar dengan kehancuran umat manusia di luar paradis? Para sahabat Eren seperti Mikasa dan Armin terjebak di antara rasa sayang mereka ke Eren dan kewajiban mereka untuk menghentikannya. Udahlah sampai sini saja, sampai saya bingung mau meringkas bagaimana lagi. Pokoknya, final season Attack on Titan ini menampilkan peperangan epik, pengkhianatan, fakta baru, dan momen-momen emosional yang membuat perasaan hati kita naik turun. Menurut kalian, apakah Eren benar-benar pahlawan ataukah Eren telah berubah menjadi monster yang sangat kejam? Attack on Titan merupakan cerita yang lebih dari sekedar anime aksi. Anime ini menggali tema-tema yang kompleks seperti tentang kebebasan, identitas, siklus kebencian, dan perang besar. Setiap karakter juga memiliki latar belakang dan motivasi yang unik, di mana hal tersebut memperlihatkan bahwa di dalam perang semua pihak memiliki alasan masing-masing untuk tetap hidup. Jadi tak heran kalau anime ini berhasil menjadi fenomena global yang disukai jutaan penggemar di seluruh dunia. Dengan visual yang memukau, musik orkestra yang ikonik, serta cerita penuh emosi menjadikan Attack on Titan sebagai cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Jadi, itulah kilas balik dari anime Attack on Titan. Perjalanan Eren dan teman-temannya mengajarkan kita bahwa kebebasan bukanlah hal yang bisa diraih dengan mudah. Dan terkadang untuk mendapatkan kebebasan kita harus kehilangan sesuatu yang berharga. Bila ada kesalahan narasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya Asatra mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.